Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Oke, hari ini aku mau menyapa para perempuan Indonesia yang mungkin sedang menonton Bincang Sehati. Karena hari ini tepat 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Nah, ini semoga menjadi satu gerakan, gebrakan, dan pembaharuan untuk kehidupan perempuan Indonesia yang lebih baik ya. Oke, kalau kita bicara tentang perempuan, ini bicara pasti identik dengan alat reproduksinya. Hal-hal yang berkaitan dengan keperempuanan itu ada rahim yang sebagai satu tempat yang paling kita cintai, paling kita banggakan gitu ya. Karena disitulah akan lahir anak-anak yang pastinya akan menjadi kebanggaan untuk keluarga dan juga pastinya tanah air ya. Kalau kita bicara tentang reproduksi sendiri, kadang-kadang kita mungkin berpikir ini adalah inti dari kehidupan seorang perempuan. Tapi kadang kita abai nih tentang kesehatannya. Nah, sebenarnya kesehatan reproduksi itu sebagaimana sih, sejauh mana harus kita perhatikan dan menjadi poin utama. Dan ini akan menjadi topik kita hari ini tentang bagaimana bisa melihat kesehatan reproduksi perempuan sebagai hal yang menjadi fokus kehidupan dan juga kesehatan seorang wanita. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kenali kista ovarium. Nah, oke. Sebelum kita bahas itu satu persatu ya, kita bicara tentang ovarium dulu nih. Ovarium itu katanya hanya memproduksi ovum atau sel telur. Nah, kalau bicara tentang ovum atau sel telur itu adalah benih yang akan menjadi seorang anak yang kita nantikan ya. Dan memang diproduksi oleh pabriknya yaitu si ovarium. Tapi apakah hanya memproduksi sel telur saja? Atau sebenarnya ovarium kita bisa memproduksi hal yang lain seperti hormon. Dan ini memengaruhi seorang perempuan dalam kehidupannya, dalam menjalani kehidupannya secara sehat. Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta sih kalau ukuran ovarium bertambah seiring usia. Katanya kan kalau kita bicara tentang ukuran ovarium itu bisa menjadi penanda tingkat kesuburan seorang perempuan. Apakah memang tingkat kesuburan ini terletak pada ukurannya? Dan ukurannya ini apakah juga bisa bertambah seiring bertambahnya usia seorang perempuan? Atau sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali nih, bisa juga walaupun usianya sudah lumayan dewasa gitu ya. Ternyata ukuran ovarium bisa juga tidak terlalu besar, bahkan ada yang bilang bahwa ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang bisa memengaruhi ukuran ovarium seorang perempuan. Nanti kita tanyakan bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau wanita itu bisa hidup dengan satu ovarium. Nah, kalau kita bicara tentang ovarium kan kita punya dua gitu ya. Ini bergantian berfungsi setiap bulannya, bergantian saling topang bahu membahu bekerja sama. Nah, layaknya sebuah keluarga yang bekerja sama, kalau satu nggak ada tuh rasanya pincang ya. Tapi apakah memang kalau salah satunya tidak ada ini oke-oke aja? Apakah sebenarnya nggak akan ada masalah untuk perempuan bisa hidup secara normal, atau justru sebenarnya tetap ada suatu hal yang kurang ketika si ovarium ini kehilangan pasangannya? Nanti kita akan bahas ini mitos atau fakta bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah kanker ovarium tidak bisa disembuhkan. Nah, kanker ovarium sendiri kadang-kadang memang hampir kita ketahui sudah di stadium yang cukup lanjut. Karena katanya tidak begitu banyak gejala yang signifikan yang bisa dirasakan oleh perempuan. Nah, ini juga nanti kita konfirmasi. Dan apakah benar kalau sudah terkena kanker ovarium seorang perempuan tidak bisa lagi hidup normal dan tidak bisa lagi disembuhkan? Ini nanti kita tanyakan ya. Semoga sih bisa gitu ya. Semoga ini cuma mitos gitu. Nanti kita tanyakan pada dokter kita. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir ini adalah kista ovarium itu bersifat kanker. Kayaknya ini adalah hal yang common ya, seorang perempuan tiba-tiba punya kista
gitu. Banyak banget di sekeliling kita gitu, kita mendengar, aduh aku punya kista nih, dan ini kayaknya emang ganggu. Dimulai dari menstruasi yang gak teratur, dimulai dari mungkin pas menstruasi itu sakit banget gitu ya. Nah, katanya kista ini bisa bersifat kanker gitu ya. Kalau kita lihat kanker kan pergerakannya cepat gitu ya, begitu akut. Apakah benar bahwa kista itu memang sifatnya begitu akut, begitu menakutkan, atau sebenarnya bisa nggak sih kita cegah agar tidak sampai ke arah yang lebih buruk gitu ya. Nah, ini nanti kita akan tanya juga nih bersama dokter kita, ini mitos atau fakta. Oke, Perempuan Indonesia jangan kemana-mana, pasti menunggu jawabannya dari dokter kita. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya mitos atau fakta seputar ovarium. Banyak banget ini memang istilahnya wacana yang berkembang di masyarakat, dan sebenarnya kita nggak tahu betul-betul nih ini benar atau enggak sih, valid atau tidak. Untuk melihat validitasnya, saya akan konfirmasi langsung dengan tamu saya hari ini. Sudah hadir di studio Dr. Eni Junita SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Primaya Hospital Depok. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Dika, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Bincang Sehati. Apalagi ini hari spesial ya, Hari Perempuan Internasional. Kita bahas tentang reproduksi perempuan yang pastinya juga jadi satu bagian yang paling penting dalam kehidupan perempuan. Oke, saya akan mulai dengan membahas mitos atau fakta seputar ovarium yang tadi di segmen sebelumnya saya sudah bahas sedikit gitu ya, dan nggak tahu sebenarnya itu mitos atau fakta benar atau tidak. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau ovarium itu hanya memproduksi ovum atau sel telur. Oke, mungkin fungsi utamanya memang yang kita ketahui itu ya, adalah memproduksi sel telur. Sel telur ini suatu hal yang sangat penting bagi seorang wanita. Dan tapi memang ada beberapa hal lagi berkaitan dengan sel telur, pastinya juga berkaitan dengan hormon. Iya, jadi fungsi utamanya dia adalah menghasilkan sel telur pada seorang wanita, tapi dia juga berpengaruh dalam produksi hormon pada seorang wanita. Oke, jadi kalau dibilang mitos atau fakta sebenarnya fakta, tapi tidak hanya 100%, itu, ya betul. Tidak hanya itu, ada hormon juga nih yang memang diproduksi oleh si ovarium. Sebenarnya hormon apa sih yang diproduksi oleh ovarium dan ini memang berpengaruh pada kehidupan seorang wanita? Hormon kewanitaan ya, yaitu ada estrogen. Ini penting banget, hormon yang sangat berpengaruh pada seorang wanita, apalagi wanita di usia reproduksi. Nah, di usia subur tadi ya. Betul, yang mempengaruhi siklus menstruasi, mempengaruhi kesuburan, fertilitas, sampai nanti ketika sudah tidak memproduksi hormon, tidak memproduksi sel telur, masuk ke menopause pun itu pun dipengaruhi oleh ovarium. Oke, Ya, jadi ini yang harus diperhitungkan juga. Jadi ovarium ini nggak cuma pabriknya si ovum gitu ya. Ada hormon yang nggak cuma memengaruhi kita sebulan sekali, tapi setiap hari loh. Ya, dari ya kan? kita lahir sampai nanti kita menopause. Pada seorang wanita penting banget kehadiran ovarium. Nah, itu dia, penting sekali. Memang benar-benar kalau kita lihat ini adalah salah satu inti tubuh wanita Ya, gitu betul, ya, yang melihat betul, kevaliditasan kewanitaan kita ya itu gitu ya, betul. punya rahim. Oke, selanjutnya adalah ukuran ovarium itu bertambah seiring usia. Nah, benar nggak sih? Nah, ini mitos nih, seharusnya terbalik Mbak Dika. Oke. Bertambahnya usia, ukuran ovarium akan semakin mengecil. Justru makin kecil. Ya, kenapa? Karena produksi dari estrogennya makin berkurang. Semakin berkurang produksi hormon estrogennya, akan semakin sedikit sel telurnya, maka dia akan mendekati masa-masa menopause. Jadi terbalik. Paling mudah untuk melihat, oh ini udah mau masuk menopause nih, melihat dari ukuran ovarium. Semakin mengecil itu kemungkinan semakin mendekati usia-usia menopause. Semakin tidak ada lagi sel telur yang diproduksi, semakin tidak ada lagi folikel yang berkembang, seperti itu. Oke, jadi benar-benar mitos ya, bayangkan saja kalau isinya udah nggak banyak gitu ya, kan pasti ukuran makin kecil. Nah, kalau bicara tentang si ukuran ini sebenarnya dipengaruhi hanya karena usia kah? Atau ada penyakit tertentu yang bisa memengaruhi ukuran si ovarium? Oh ya, bisa. Jadi secara normal dengan berkembangnya usia maka ukuran akan semakin mengecil. Kecuali harus yang diperhatikan adalah ketika masuk masa menopause memang kecenderungan untuk terjadinya
kista ovarium atau bahkan keganasan ovarium akan semakin besar. Oke. Seperti itu. Pada normalnya dia harusnya makin mengecil. Gitu. Jadi kalau bisa makin besar justru aneh. Kan dia sudah tidak memproduksi hormon, sudah tidak menghasilkan sel telur, tiba-tiba ukuran membesar, nah itu harus jadi tanda tanya. Malah ini harus Iya, diantisipasi jadi harus hati-hati. ya. Betul Kenapa banget. bisa nggak sejalan gitu kan? Iya. Istilahnya secara hakikinya dia harusnya lebih mengecil Iya, lagi betul. ketika memang sudah tidak banyak lagi yang diproduksi. Kalau Iya. dia membesar, waspada justru ya, ada masalah apa nih ya di ovarium kita. Oke, selanjutnya adalah wanita itu bisa hidup dengan satu ovarium. Nah kan kalau kita lihat ovarium itu sepasang gitu ya. Iya. Dan ini kan sebenarnya saling bahu-membahu gitu. Bagaimana perempuan yang hanya hidup dengan satu ovarium, bisa atau enggak sih? Dan normal nggak nantinya kehidupannya? Memang pada normalnya seorang wanita memiliki ovarium sepasang. Yang tadi Mbak Dika bilang ya, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Betul. Masalah nggak dok kalau misalnya salah satu diangkat. Dan itu kasusnya banyak Mbak Dika. Contohnya pada pasien-pasien dengan kista yang memastikan dia harus diangkat. Atau pada pasien-pasien yang misalnya terjadi sesuatu perlengketan yang menyebabkan dia harus diangkat. Bisa melanjutkan kehidupannya nggak? Bisa banget dari sebelah kiri. Tapi memang cadangan sel telurnya atau yang tadi kita bahas ya, hormonalnya pasti akan sedikit terganggu. Cadangan sel telurnya akan semakin sedikit tuh. Yang biasanya dihasilkan oleh kanan dan kiri, saat ini mungkin hanya dihasilkan oleh satu tempat. Yang kiri saja atau kanan saja. Kecenderungan untuk reproduksinya akan semakin rendah, iya. Karena cadangan sel telurnya berkurang. Kecenderungan untuk memasuki masa menopausnya lebih cepat, iya. Oh, oke. Ya, itu sih. Tapi kalau bisa bertahan nggak dok? Bisa. Jadi bisa bertahan tapi banyak impact-nya lah ya. Ya, betul. Banyak impact-nya. Banyak hal apalagi. yang harus dijalani dengan kondisi yang sedikit berbeda. Ya, Nah kalau apalagi. bicara tentang cara kerjanya ovarium yang sepasang ini sebenarnya ini nggak sih bergantian atau sebenarnya mereka bersamaan? Sebenarnya bersamaan, tapi memang untuk setiap bulannya mereka melepaskan hanya satu sel telur, bisa yang sebelah kanan atau sebelah kiri, nggak akan dua-duanya. Gitu. Jadi sebenarnya mereka akan sinkronisasi. Dan ketika salah satunya diangkat, yang sebelah kiri masih bisa atau yang sebelah kanan masih bisa berfungsi dengan baik. Dan ini akan memengaruhi siklus menstruasinya kah? Tidak. Tetap bisa untuk setiap bisa, bulan? tetap tiap bulan bisa haid, tetap tiap bulan bisa dapat secara menstruasi secara teratur, tapi yang dipengaruhi adalah cadangan sel telurnya akan semakin rendah dan kemungkinan kehamilan akan semakin rendah karena kan sel telurnya semakin sedikit seperti itu. Dan hati-hati kecenderungan untuk terjadinya menopause, misalnya usia menopause di atas 45 atau 50, dia mungkin bisa lebih cepat karena semakin cepat gitu kehabisan cadangan sel telurnya. Hormonnya pun akan semakin cepat habisnya. Istilahnya mesinnya berkurang satu, Iya, otomatis betul. ya memang kehabisan dayanya bisa lebih cepat Iya, gitu ya. betul. Oke, jadi memang harus benar-benar kita jaga deh sepasang ovarium ini berguna sekali untuk kehidupan kita sebagai perempuan ya. Oke, dok nih selanjutnya mitos atau fakta nih kalau kanker ovarium itu katanya nggak bisa disembuhkan. Oke, ini sebenarnya mitos ya. Mitos ya. Faktanya adalah semakin cepat terdeteksi, harusnya semakin bisa untuk disembuhkan dengan total. Jadi kan cancer ini banyak ya Mbak, variannya banyak. Kalau yang dikatakan cancer berarti dia ada stadium 1 sampai stadium 4. Mirip seperti cancer pada umumnya. Ada yang stadium 1 sampai stadium 4. Ketika kita menemukannya di stadium awal, kemungkinan besar untuk sembuh secara total itu bisa banget. Betul nggak sih itu kalau bicara tentang nggak bisa disembuhkan rata-rata karena terlambat ketahuannya? Ya, karena terdeteksinya sudah stadium lanjut. Kenapa bisa terdeteksinya lanjut gitu dok? Karena umumnya tidak bergejala. Nah itu dia yang ditakutin ya kan? Banyak hal yang memang banyak ya, cancer ini kan banyak ya. Kadang kita tidak merasakan gejalanya dan akhirnya terdeteksinya ketika baru wah sudah gede, perutnya sudah makin besar, baru terdeteksi di usia stadium 3 dan 4. Nah ini agak sulit nih, mau dilakukan pengangkatan, mau dilakukan radiasi, mau dilakukan kemoterapi. Tapi jika sudah masuk ke stadium lanjut, ini akan sulit sekali. Oke, jadi memang ini sebenarnya kalau dibilang nggak bisa disembuhkan itu mitos. Yap. Tapi kalau memang ketahuannya sudah di stadium lanjut,
bisa jadi emang nggak bisa disembuhin lagi, Iya. ya kan? Karena memang karena hampir tidak bergejala, jadi para perempuan juga kurang aware nih sebenarnya ada kondisi apa gitu ya pada tubuh saya. Oke, yang selanjutnya adalah kista ovarium itu bersifat kanker, benar nggak sih dok? Oke, kita harus bahas dulu. Jadi kista ovarium ini ada 2 jenis nih Mbak. Bisa jinak, bisa ganas. Oke. Dan tidak semuanya akan menyebabkan kanker. Kalau memang jinak yang kita temukan, insya Allah nggak apa-apa. Dia akan baik. Tapi ketika memang ada beberapa hal nanti yang harus kita lihat. Dari mulai bentuknya, apakah dia cair atau solid atau ada bagian padat. Betul. Kemudian dari USG nanti bisa terlihat. Ini kecenderungannya kemana nih? Kalau memang kecenderungan dari pemeriksaannya baik, semuanya oke, dan lebih menunjukkan ke arah jinak, dia bukan kanker dan bisa disembuhkan secara total. Tapi ketika dari pemeriksaannya ternyata ini ini memang kecenderungannya ke arah ganas, itulah yang disebut cancer ovarium. Jadi kadang suka gitu ya, sama lah pasien juga pada takut ya ketika dengar kata-kata kista ovarium tuh udah pada takut duluan tuh Mbak Dika. Waduh cancer nih dok, aduh iya. Tapi ternyata tidak semua kista ovarium itu adalah cancer. Tergantung dari jenis kistanya, kemudian penampilannya, klinisnya, dan nanti akan kita pastikan lagi nih, ini jinak atau ganas. Kalau memang jinak, insya Allah aman. Tapi kalau ganas inilah yang kita sebut dengan cancer. Oke, ini pas banget sama tema kita hari ini. Kita harus kenal lebih dekat nih tentang si kista ovarium ini ya dok ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi. Tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih dengan topik utama kita tentang mengenali lebih dekat tentang kista ovarium. Sebenarnya sih nggak mau dekat-dekat banget, kalau bisa jangan ada gitu ya di tubuh kita ya. Tapi untuk pemirsa di rumah yang mau bertanya tentang hal ini atau memang sekarang punya pengalaman nih gangguannya tentang kista ovarium, bisa lo menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Reni Junita SPOG, spesialis ginekologi, obstetri dan ginekologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita bicara kista gitu ya, kita mau nggak mau harus kenal, mau nggak mau harus tahu, walaupun sebenarnya nggak mau ada di badan kita gitu. Sebenarnya kista yang ada di ovarium itu apa sih? Oke, sebenarnya kista yang ada di ovarium itu adalah kumpulan cairan ya. Kumpulan cairan, kumpulan benda-benda, bisa juga berupa benda-benda padat yang mengisi salah satu atau beberapa folikel di ovarium. Jadi kalau misalnya mau dibayangkan ya, ovarium itu kumpulan bagaikan kumpulan buah anggur kali ya, yang bentuknya itu beberapa isinya. Nah dari ovarium tersebut, dari folikel tersebut bisa salah satu lobusnya terisi oleh cairan di luar kebiasaan biasanya. Jadi berisi cairan yang banyak, kadang diselingi dengan bagian-bagian padat, bagian-bagian yang di luar seharusnya. Nah ini menjadikan hal itu menjadi tidak sehat untuk ovarium itu sendiri. Oke, jadi itu adalah sekumpulan entah itu cairan, massa yang padat atau apapun itu gitu ya, yang ada di area ovarium yang akhirnya memberatkan kerjanya bahkan mengganggu kesehatannya. Lantas kenapa bisa ada di situ nih si kista? Apa sih yang membuat kondisi ini ada? Banyak faktor ya. Salah satunya faktor genetik itu ada. Ya, faktor genetik ada. Kemudian faktor-faktor penyebab yang tidak diprediksi ya, antara lain seperti kista endometriosis karena ada cairan endometrium yang reflux, itu pun bisa. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ovarium. Dan tidak semuanya dok, di keluarga kita nggak ada kok dok riwayat kenapa tiba-tiba saya ada. Ya memang banyak faktor yang mempengaruhi ovarium. Maka betapa pentingnya seorang wanita untuk memeriksakan reproduksi sebelum sampai kita tahu tiba-tiba ada seperti itu ya. Karena banyak banget faktor yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Karena jenis kistanya banyak, bentuknya juga banyak, ada yang jinak pun terbagi dengan kista macam-macam, ganas pun banyak jenisnya seperti itu. Jadi memang faktor
penyebabnya amat sangat banyak. Menarik sih, jadi kenalannya nggak cuma sama si kista satu, banyak banget Iya, kista-kista banyak yang banget. memang dengan wajah yang beda-beda, Ya, betul. dengan tingkat keganasan dan sifat yang beda-beda juga berarti kan. Nah, kalau kita bicara tadi balik dulu pada penyebabnya, genetik gitu misalnya salah satu nih ya faktor yang menjadi penyebab dari kista. Kalau misalnya sang ibu punya kista, apakah otomatis si anak berpotensi dan kita harus mulai berpikir untuk dijaga nih, dicegah nih, bisa nggak sih? Iya. Paling besar kalau memang dari keturunan ibu itu besar ya. Jadi memang akan lebih baik kehati-hatian itu penting banget. Apalagi kalau buat pasien-pasien yang memang orang tuanya terkena cancer ovarium. Ya. Harus kita bisa mendeteksi lebih awal kok terhadap keturunan kita seperti itu. Dan itu dideteksi bisa dari usia mereka yang belum istilahnya belum masa pubertas, bisa sudah dideteksi belum sih? Umumnya lebih nyaman setelah usia reproduksi ya. Oh oke, di usia subur gitu ya. Tapi kalau memang sudah ada gejala awal kan biasanya Ya. menuju pramenstruasi aja udah ada masalah, mungkin udah si ibu yang memang punya potensi sudah mulai harus lebih aware kali ya. Ya, betul. Oke, jadi ini secara genetik walaupun nggak melulu langsung, tapi potensinya bisa seiring zaman nih terpicu juga ya dengan Ya. pola hidup apalagi kan ya dok Ya, ya. Nah dok, kalau kita bicara dengan kondisi yang lain, tadi genetik, oke saya nggak punya kok genetiknya, orang tua saya, nenek saya, buyut saya nggak pernah punya kista gitu ya. Nah apakah memang bisa tercetus dari kondisi-kondisi misalnya pola hidup kita, kondisi misalnya cara kita juga menjaga kesehatan reproduksi kita, baik dari hal yang sederhana deh, kebersihan gitu. Bisa nggak sih kista itu dari tercetus dari kondisi yang kita memang kayaknya kurang bersih kehidupannya untuk menjaga si alat kewanitaan kita ini? Kalau pola hidup ada banget ya, Ada banget terutama ya. berkaitan dengan ini kan berkaitan dengan hormon ya. Salah satu hormonnya ada estrogen. Jadi masa-masa reproduksi dipengaruhi oleh estrogen dan pola hidup misalnya aja penumpukan lemak yang berlebih. Estrogen yang berlebih itu pun sangat berpengaruh ya terhadap nanti siklus menstruasi karena ketika terjadi kegemukan berlebih, pola makan yang tidak dijaga, olahraga yang jarang itu akan sangat mempengaruhi estrogen di dalam tubuh kita. Dan wanita ini kan berkaitan banget nih sama hormon estrogen ya. Ketika estrogennya tidak berproduksi dengan baik, unopposed estrogen, akhirnya dia akan terjadi hal-hal yang tidak nyaman. Salah satunya jadi tidak menstruasi terus-menerus pada pasien-pasien PCOS misalnya. Atau pada pasien-pasien yang memang resiko akhirnya membuat ovariumnya tidak berfungsi dengan baik. Nah itu pun berpengaruh. Berpengaruh Gitu, ya. jadi gaya hidup pun berpengaruh. Konsumsi makanan, kemudian ini dia nih. olahraga, berat badan yang berlebih itu pun sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi seorang wanita. Makanan apa sih atau asupan apa yang memang bisa secara langsung berpengaruh gitu? Apakah seperti yang kaya akan lemak gitu ya, apalagi lemak jahat, atau kebiasaan merokok, alkohol, apakah itu memang punya menyumbang potensi besar untuk terjadinya atau hadirnya si kista ovarium itu? Paling sering kalau menurut saya sih lebih ke junk food ya. Junk food. Ya, harus hati-hati dengan junk food ya. Kalau untuk rokok sendiri ataupun alkohol, umumnya berkaitan banget dengan kondisi sel telur yang menurun gitu. Kalau untuk lebih ke arah ovarium memang belum terlihat secara kuat ya. Tapi untuk kualitas sel telur iya sangat mempengaruhi dari alkohol maupun dari rokok. Ini berpengaruh banget Iya. sih ya. Jadi junk tetap food ya tadi ya. Seorang wanita harus tetap nih menjaga kesehatan reproduksinya, salah satunya menjaga pola hidup lifestyle-nya dengan melihat kebiasaan-kebiasaannya harus lebih baik ya. Menjaga kesehatan reproduksi. Jadi yang tadi si junk food memang secara langsung bisa berdampak pada si ovarium, bahkan bisa menimbulkan kista tadi ya. Tapi kalau tadi kebiasaan alkohol, rokok, memang nggak langsung tapi bisa memengaruhi kualitas dari si ovum tadi. Ya nantinya juga berpengaruh pada kualitas kita dalam istilahnya perjalanan reproduksi kita nanti ya. Betul. Jadi kalau mau punya anak cepat ya jangan dulu deh, better nggak usah dulu dihindari tadi si rokok dan alkoholnya. Oke, kita bicara masuk pada si kista nih. Berarti kan tadi dokter bilang kista tuh banyak banget jenisnya. Bahkan dari yang jinak aja udah banyak gitu, nggak cuma satu. Sebenarnya oke, kita mulai nih klasifikasikan dari si jinak gitu ya. Kista jinak itu
apa saja jenisnya, bentuknya dan wajahnya seperti apa? Oh ya, banyak banget nih. Kista jinak itu bisa mulai dari kista folikel, kista fungsional kita nyebutnya ya. Yang ini yang kadang suka membuat seseorang tuh jadi bingung. Jadi ada namanya kista fungsional. Kista fungsional ini umumnya ukurannya memang di bawah 5 cm. Dan kita harus tahu dulu kapan kita memeriksakan sel telur. Jangan ketika waktu-waktu subur, misalnya haid hari ke-14 atau haid hari ke-12 kita periksa, wah telurnya lagi besar, disangka kista. Padahal itu memang sel telur yang sedang membesar. Gitu. Jadi pentingnya kapan sih kita harus memeriksakan kesehatan ovarium itu penting banget. Kapan tuh, Dok? Kalau paling baik menurut saya adalah haid hari kedua, hari ketiga. Karena di haid hari kedua, hari ketiga ukuran sel telur harusnya sama, kecil-kecil gitu, di bawah 10 mili. Ketika di haid hari kedua, hari ketiga kita menemukan sel telur yang besar, jangan-jangan itu adalah kista. Tapi kalau memang ukurannya masih di bawah 5 cm, kita menyebutnya kista fungsional. Masih boleh kita tunggu siklus haid selanjutnya untuk melihat kesehatannya. Itu yang pertama. Jadi kadang gitu tuh, pasien datang, "Dok, hasil USG saya kista ukuran 3 cm. Kita tanya dulu, "Ibu USG-nya saat usia berapa? Saat hari haid keberapa?" Kalau memang di haid hari ke-12, hari ke-14, saat-saat subur, wajar ukuran 3 cm karena dia memang mau pecah. Sel telurnya lagi subur. Itu yang pertama. Yang kedua, kista yang sering banget untuk yang jinak adalah kista coklat, Mbak. Namanya endometriosis. Mungkin kalau pasien-pasien yang sedang program hamil ini sangat lekat nih. Sering mendengar kista coklat. Aduh, gitu. kayaknya langsung bergidik gitu ya. Kista yang paling sering menyebabkan seseorang sulit hamil. Betul. Karena apa? Karena kistanya besar, isinya coklat, bisa menyebabkan perlengketan dan membuat kualitas sel telurnya semakin kurang baik. Apa yang harus dilakukan, Dok? Ya tergantung nanti ukurannya. Kalau ukurannya kecil masih boleh kita berusaha untuk program hamil. Tapi kalau memang besar, memang golden standarnya adalah dilakukan laparoskopi. Dilakukan pembersihan terhadap kistanya. Kita harapkan dengan kistanya diangkat, sel telur yang lain yang tadinya terdesak oleh kistanya bisa tumbuh dengan baik dan bisa terjadi kehamilan spontan. Ganas nggak, Dok? Enggak, masuknya jinak. Jadi kalau misalnya kistanya coklat, dilihat dari USG, oh ini lebih ke kista coklat nih, insya Allah lebih tenang tuh. Lebih tenang ya, cuma mungkin akan mengganggu aja ya akan mengganggu reproduksi. Program hamil gitu iya, ya. Benar. Tapi semakin deteksi kita mendapatkan mendeteksi itu akan semakin tinggi angka keberhasilan kehamilannya kan gitu, dibandingkan harus didiamkan, nggak ada, Dok, takut gitu kan, banyak kayak gitu ya. Kalau ada kista takut, Dok, takut operasi, takut bla 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 ya. Betul. Yang harus diingat adalah kista ini kemungkinan membesarnya akan terus membesar ketika kita masih masa reproduksi. Kan kita masih menghasilkan hormon. Selama hormon reproduksi estrogen kita masih terus diproduksi, maka kemungkinan kista ini akan terus membesar. Jadi harus hati-hati, yang awalnya mungkin 3 cm, nggak ada, Dok, takut kita operasinya nunggu tahun depan. Datang-datang lagi udah 10 cm, kan lebih sayang ya. Udah sebesar kepala bayi itu mah ya, Dok, ya. Lebih mengganggu sel telur yang berpotensi sehat. Dan memberatkan juga kerjanya. Iya, betul banget. Kita gitu ya, Aduh, kayaknya memang deteksi dini itu adalah penting hal banget, hal yang penting banget. Paling penting. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, betul banget, betul banget. Oke, ini baru 2 loh, kita kenalan loh sama si kista. Nanti kita lanjut lagi kenalan sama yang lain ya, agar kita lebih aware dan waspada. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami masih membahas tentang bagaimana mengenali kista ovarium, dan sebenarnya kalau itu ada di tubuh kita tuh sejauh mana sih efeknya dan bisa mengganggu kehidupan seorang wanita. Dan kita masih bersama dokter kita, Dr. Eni Junita SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Primaya Hospital. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa lah menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di
Anda iFamily. Kita lanjut lagi nih bersama dokter kita. Tadi baru 2 nih. Ya. Oke, masih ada lagi berarti dok. Untuk yang jinak sebenarnya masih ada berapa lagi? Masih ada. Saya nyebutin yang paling sering aja ya. Paling sering. Ya, yang ketiga adalah namanya kista dermoid. Oke. Nah, kista dermoid nih kadang suka dikaitkan dengan diguna-guna. Nah, ini ada karena apa? Ternyata kistanya ini berisi yang tadi ada sebagian bagian yang solid, bagian yang keras. Ada berisi gigi, Oh ya? tulang, rambut. Ya, betul. Jadi kadang pas dibilang, "Bu, ini ya kistanya." Kita buka. Biasanya kan gitu ya, habis operasi kita liatin, ini cairannya, ini bagian-bagiannya. Loh, Dok, diguna-guna tuh anak saya. Itu sering banget tuh kejadian. Ternyata enggak, itu memang terjadi ya. Memang ada isian kita sebutnya dermoid dan itu umumnya jinak. Jadi jangan khawatir. Itu dari mana sih gigi, rambut dan segala Dari macam? bagian si ovariumnya itu. Mesodem dari ovarium itu akan membentuk bagian-bagian itu. Oke. Gitu. Jadi memang banyak banget ya harus kenalan dengan kista lebih lanjut. Ya, ini make sense juga karena si ovarium kan adalah cikal bakal seorang manusia Iya, juga. Kalau betul. misalnya menghadirkan satu bagian atau beberapa bagian dari yang sifatnya manusiawi ya mungkin aja gitu ya Iya. dok ya. Aduh langsung mules sih saya. Enggak apa-apa. Kita berkenalan akan lebih nyaman ya. Oke. Semakin kita tahu kan kita jadi aware terhadap Betul, tubuh kita ya. betul. Apalagi seorang wanita. Gitu. Nah ini penting banget ya. Jadi itu adalah beberapa jenis yang paling sering Paling lah kalau sering menurut ya. saya ya. Terhadap kista yang sering ditemukan untuk yang jinak. Tapi ini kalau bicara tentang yang jinak berarti jenisnya kalau sudah yang coklat ya akan terus yang coklat saja dia berkembang menjadi besar gitu. Ya. Tidak akan bermutasi tiba-tiba yang tadi kista coklat yang endometriosis menjadi yang tadi dermatoid nggak Nggak, akan jarang. ya. Jadi dia akan membesar, akan makin memperburuk sesuai jenisnya saja. Ya. Oke, itu tadi yang jinak nih dok. Itu aja udah bergidik, udah mengerikan menurut saya. Yang ganas gimana? Kalau yang ganas memang kita banyak juga ya jenisnya ya, dan itu tiap jenis beda-beda tergantung dari bentuknya, dan umumnya kita akan melihat nanti berdasarkan patologi anatomi setelah dioperasi. Tapi yang terpenting adalah untuk yang ganas kita berharapnya kalau bisa ketemunya di stadium awal lah gitu, jangan sampai stadium akhir. Semakin dini kita menemukan stadium 1 atau stadium 2, kemungkinan untuk sembuhnya akan lebih baik. Dibandingkan kita ketemu di stadium 3 atau stadium 4 yang umumnya sudah menyebar kemana-mana, sistemik, akan lebih sulit untuk pengobatannya. Itu sih yang terpenting. Nah ini kalau kita lihat dari jenisnya sendiri begitu banyakkah dan apa yang paling sering biasanya ditemui untuk yang ganas ini? Ya sebenarnya memang kita akan melihat nanti di hasil PA sih, Mbak. Oke. Jadi kita Baru bisa dilihat iya, dari baru hasil nanti PA-nya bisa ya. kita lihat oke, ini PA-nya memang ke arah adenokarsinoma sepertinya. Kemudian ovarium cancernya ini ke arah mana gitu ya, itu dilihatnya dari hasil PA. Ya apakah dia dari ya banyak faktor lah yang mempengaruhi, dan umumnya nanti kita akan lihat jenis untuk terapinya pun berdasarkan dari hasil PA-nya. Nah ini kan tadi dokter terus menekankan bisa kok sembuh, bisa kok ditanggulangi dengan cepat. Bahkan tidak menutup kemungkinan kan kadang-kadang aduh ada kista saya susah deh punya anak. Bisa loh bahkan punya baby gitu ya. Tapi kalau deteksinya dini gitu ya. Nah tapi kalau deteksinya dini sedangkan tadi gejalanya tuh kayak samar sekali, gimana caranya kita bisa benar-benar bisa melakukan deteksi atau screening dini dok? Oke. Jadi memang untuk awal-awal seorang wanita ini yang pertama harus kita kenali ya untuk tubuh kita adalah paling mudah adalah siklus haid deh. Siklus haid. Kalau misalnya siklus haid kita teratur, kecenderungan akan lebih oke. Gimana sih dok siklus haid yang teratur? Ya siklus haid yang teratur adalah 24 sampai 35 hari. Hari pertama ketemu hari pertama selanjutnya. Itu udah pertama masuk dulu. Yang kedua gejala nyeri haidnya. Nah ada gak sih nyeri haid yang berlebih? Nah kalau misalnya nyeri haid yang berlebih, hati-hati. Jangan-jangan ada ke arah
endometriosis. Oke. Ada yang sampai guling-gulingan, nggak Iya. bisa masuk kerja, nggak bisa masuk sekolah. Hati-hati, akan lebih baik untuk mendeteksi dini. Kenapa nih kok nyerinya di luar kebiasaan normal? Kalau hari pertama, kedua nyeri dikit wajar lah. Wajar. Tapi kalau sampai yang nyeri sekali, sampai muntah, sampai iya, apa kadang-kadang ya? sampai pusing, Betul. semua hati-hati jangan-jangan ke arah endometriosis. Atau dia tiba-tiba ngerasa ada benjolan yang tidak pada tempatnya bergerak-gerak. Ya kan kalau dia sudah kista itu kan dia bentuknya seperti balon Iya. bertangkai. Ketika dia membesar dia pasti akan suka merasa tuh kok ada yang berubah-berubah ya di perut saya, atau ada yang nyeri. Hati-hati, jangan-jangan dia memang sudah ada kista. Dan paling sering memang kista itu menyebabkan satu nyeri, yang kedua adalah ketika dia terpeluntir atau memang kistanya pecah. Itu pasti nyeri banget. Oke. Gitu. Jadi memang agak susah ya, apalagi yang buat cancer nih emang agak susah mendeteksinya. Bahkan kita nggak pernah tahu, apalagi cancer ini paling sering memang terkena pada pasien-pasien yang sudah menopause. Yang tadi kita sebut ya bahwa sel telurnya harusnya semakin mengecil, dia malah makin membesar. Tapi kan dengan tubuh kadang suka tidak terlihat ya. Betul. Nah makanya kenapa kalau memang ada sesuatu yang tidak atau di luar kebiasaan atau yang di luar ketidaknyamanan kita, akan lebih baik diperiksakan. Kadang ibu-ibu kan suka gitu ya, kok kayak ada benjolan tapi malas periksa. Iya, ntar aja dia gitu. takut. Iya, ada perubahan pola makan, jadi tambah kurus, penurunan berat badan yang berlebih. Itu salah satu tanda Tanda-tandanya ya. ovarium cancer ya. Terus berat badannya menurun drastis, kemudian makannya nggak nyaman, tapi tetap nggak mau periksa gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Aduh, kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu nggak boleh ya, nggak Iya. boleh bandel gitu ya. Benar-benar harus langsung periksa. Betul. Oke, ini makin menarik nih, makin banyak yang saya mau tanyakan. Tapi kayaknya ada pemirsa yang mau tanya juga ya lewat DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya. Oke, ini dari Etnita. Pertanyaannya, dok, usia saya 25 tahun, kemarin saya cek kesehatan dan saya ada kista ovarium. Oke. Saya diberikan obat dan suplemen. Apakah benar menikah dan mempunyai keturunan adalah salah satu cara menghilangkan kista tersebut? Apa saja larangan untuk penderita kista ovarium juga nih dok? Oke, ini kan sering nih kita dengar punya kista ya, masih gadis kan, makanya nikah, punya anak nanti kistanya sembuh sendiri. Benar nggak sih? Oke, tergantung dulu. itu Ini jenis dia. kistanya apa? Itu yang penting. Ya saya karena tidak disebutkan ya jenis kistanya. Kadang kan yang tadi saya katakan banyak pasien yang dikatakan kista tapi ternyata ukurannya di bawah 5 cm dan ternyata kista fungsional. Iya. Kalau memang kista fungsional dengan kembalinya pola hidup sehat, haidnya teratur dengan baik, umumnya itu akan menghilang dengan sendirinya. Karena itu berkaitan dengan siklus menstruasi yang terganggu. Iya. Gitu, itu yang pertama. Tapi kalau misalnya, ternyata ini kista coklat. Nah, umumnya kista coklat yang benar tuh. Dia hamil, menikah dan hamil itu ada jawabannya. Kenapa? Karena dengan kista coklat ini kan dia berkaitan sama hormon estrogen. Kalau dia terus-terusan hormon estrogennya berkembang, berproduksi, kistanya akan makin besar. Tapi dengan dia hamil 9 bulan itu akan ditekan. Gitu. Ya, jadi benar tuh kalau memang kista coklat. Kista Tapi coklat, untuk ya. mendapatkan kehamilan pada kista coklat kan juga susah. Jadi ya ini yang harus benar-benar dikoreksi dengan baik. Nah. Kalau memang kista dermoid yang tadi ada rambut, ada Iya. gigi, ya dengan menikah ya bukan solusinya ya. solusi ya. Solusinya adalah ya diangkat kistanya. Nanti ada kelainan nggak sih ketika ada nggak ketika kita hamil dalam kondisi kista yang mungkin bukan yang tadi kondisinya oke. kista coklat gitu ya, justru akan memengaruhi kondisi janinnya? Oh enggak. Enggak ya? Insya Allah enggak ya, karena kan gini, kan kalau kita lihat ya tadi yang saya sebutkan bahwa ovarium itu bagaikan lobus-lobus kayak anggur ya. Iya. Ya umumnya kanan tambah kiri 20-20 itu yang normalnya, di bawah 20-20 ya, di bawah kanan kiri rata-rata 20 ya, di bawah itu ya, itu normal. Ketika misalnya satu lobus anggur itu ada yang membesar, masih ada lobus-lobus yang lain, Iya. bentuknya folikel yang akan menghasilkan sel telur. Jadi dia tidak akan berpengaruh terhadap kelainan genetik dan lainnya, tidak.
Tapi Soalnya kan ada yang takut ya, nempel lagi nanti di bayi saya oh atau enggak, gimana itu kan. karena posisi ovarium dia jauh dari di luar kondisi Si baby ya? si rahim. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah Tapi takut. tapi memang kalau kista coklat yang paling kita khawatirin ya tadi ya terjadi perlengketan atau apa. Tapi di luar yang susah hamilnya itu disebabkan karena Justru karena perlengketannya lengket itu. Tapi kalau udah jadi hamil, dia tumbuhnya di dalam rahim, insya Allah aman. Oke, bisa memungkinkan nggak? Tadi kan kalau sudah hamil ya udah aman. Tapi kalau dalam proses program hamil, misalnya kayak hamil di luar kandungan atau apa itu mungkin tidak akhirnya terjadi karena kondisi ada si kista. Kalau kista tidak, Tidak. jarang. Yang paling sering menyebabkan kehamilan di luar kandungan umumnya dikarenakan adanya infeksi. Infeksi di tuba atau infeksi di rahimnya sehingga dia mencari tempat yang subur, dia nempel di tuba. Gitu. Jadi kalau untuk kistanya sih insya Allah enggak. Banyak kok pasien-pasien yang datang ada kistanya atau sedang hamil dan itu kehamilannya berjalan lancar semuanya. Bisa lahiran normal nggak dok? Bisa. Karena tidak mempengaruhi sebenarnya. Gitu. Jadi boleh saja. Nanti Dan kita setelah lihat. itu masalah kistanya akan selesai gitu? Tidak juga. Nggak juga. Kadang dia tidak akan menambah besar, akan stop tuh di situ. Tapi untuk mengecil, mudah-mudahan sih bisa mengecil ya. Tapi untuk hilang 100% tidak. Tetap harus dilakukan pembersihan, pengobatan secara kontinu. Coba ya terserah mau pembersihannya pra kehamilan atau Iya, pasca betul. kehamilan. Iya, Itu yang benar. jadi jawabannya ya. Iya. Oke, jadi kalau dibilang itu solusi atau tidak bisa iya, tapi tetap nih, Tergantung dari jenis kondisi kistanya. jenisnya dan setelah itu memang tetap harus ada penanganan pada si Ya, kista betul. tersebut. Enggak, tapi ini gara-gara hamil beres hidup saya dari kista nggak juga ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih bahas tentang kista ovarium nih. Dari tadi kita udah kenalan satu persatu dan makin kenal sebenarnya makin khawatir. Tapi mungkin kita jadinya lebih waspada dan lebih aware ya. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, ada Dr. Eni Junita SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Primaya Hospital Depok. Oke, tadi kita sudah bicara tentang jenisnya, ada yang jinak, ada yang ganas, dan memang ada beberapa sifat-sifat mereka yang khas gitu ya. Dan nggak bisa kita pukul rata bahwa obatnya ini gitu, nggak. Karena setiap jenis kista punya penanganan unik masing-masing. Kalau kita bicara tentang yang ganas nih dok, dia tuh akan sejauh mana sih harus menjalani pengobatan seorang perempuan ketika sudah mengidap kista yang ganas ya apapun itu biasanya masih ada apa ya harapan nggak sih untuk dia sembuh secara normal dan berapa lama berapa panjang pengobatannya? Oke, jadi kalau misalnya memang kita menemukan kan jadi paling mudahnya ya pertama kali kita harus mendeteksi dong mbak. Betul. Ini ke arah mana sih dok gitu? Apakah ke arah jinak atau ke arah ganas? Nomor satu apa? Pertama kita lihat dari anamnesa. Ada nggak perubahan-perubahan tadi saya sebutkan? Tiba-tiba penurunan berat badan yang berlebih dong, atau penurunan nafsu makan. Harus hati-hati, jangan-jangan nih ke arah ganas. Ada benjolan yang tiba-tiba membesar di perut saya, bentuknya keras, tegang, ya macam-macam ya. Itu pertama kita lihat dari anamnesa. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ya paling mudah memang untuk melihat ultrasonografi lewat transvaginal. Tapi terkadang pasien-pasien dengan kanker tuh udah gede nih bentuknya. Itu akan kita lihat. Nanti dilihat dalamnya apa nih? Cairan saja atau cairan berisi solid padat ya, atau bagaimanakah corakannya, ya, aliran darahnya ke dalamnya. Itu pun akan ada scoringnya, scoring untuk malignancy index lah kita menyebutnya ya, untuk melihat ini ke arah mana. Kemudian juga nanti kita melihat dari usia. Usia menopause umumnya lebih cenderung untuk terjadi keganasan dibandingkan yang premenopause. Walaupun makin kesini makin banyak tuh yang premenopause pun terkena. Gitu. Itu yang kita akan lihat. Sama satu lagi nanti kita lihat juga adalah
pemeriksaan biomarkernya dari darah CA125 umumnya kita lakukan, itu pun bisa, atau yang lainnya beberapa marker untuk keganasan. Kita tegakkan dulu nih, ini ke arah jinak atau ke arah ganas, kira-kira diagnosanya masuk tegak stadium. dulu. Ya, harus tegak dulu. Oke. Stadiumnya stadium berapa? Stadium dini atau stadium lanjut? Kalau terdeteksi di stadium dini, kita berharap itu bisa. Umumnya ketika kita memang tegak, kita melakukan operasi, itu namanya kita melakukan frozen ini ya, irisan beku ya. Itu akan dilihat ketika kita mengetahui hasil PA-nya ganas, maka seketika itu harus diangkat semua. Ya, ovarium kanan, ovarium kiri, rahim, itu harus diangkat. Jadi benar-benar dibersihkan semua organ reproduksinya. Kemudian nanti berdasarkan hasil PA itu akan kita lanjutkan dengan kemoterapi, seperti itu. Agar tidak tumbuh lagi gitu ya? Iya, agar tidak kambuh lagi. Karena kan yang namanya ovarium ini berkaitan sama, yang namanya kanker berkaitan sama ovarium, berkaitan sama hormon. Betul. Ketika masih ada tersisa, ya pasti akan kemungkinan kambuhnya besar, relapse-nya besar. Dan berpengaruh nggak cuma masalah itu aja ya? Jadi harus dibersihkan secara tuntas kalau memang benar-benar tegak ovarium kankernya. Oke, makanya kalau bisa nggak nyampe situ ya dok ya. Dan jangan lupa harus tuntas kemoterapinya. Kadang pasien kan sudah diangkat, operasi, udah tenang, udah bersih, istilahnya udah diangkat nih penyakitnya. Jangan salah, kita kan nggak pernah tahu. Yang namanya kanker itu kan sudah mulai ada expander ya, udah mulai perluasan kemana-mana. Kemoterapi untuk sudah melengkapi. nanam saham dia di mana-mana benar. Jadi dia harus dilakukan kemoterapi sebagai terapi lanjutannya sampai tuntas. Istilahnya benar-benar bukan cuma menidurkan mereka, mematikan si sel kansernya tadi. Oke, kalau kita bicara tentang kista adanya di ovarium, ini kan salah satu bagian dari reproduksi perempuan yang memang pastinya nantinya berkaitan juga dengan aktivitas seksual juga. Nah, bagaimana untuk perempuan yang memang ada kista, baik itu jinak ataupun ganas gitu ya, dengan aktivitas seksualnya ini mungkin singkat saja dok, boleh nggak sih dan apa yang harus dijaga agar kan nggak cuma perempuan aja ya, pasangan juga harus bisa memahami kesehatan reproduksi perempuan. Oke, sebenarnya selama tidak ada gejala sih tidak masalah ya. Untuk kista-kista yang lain itu tidak bermasalah, kecuali mungkin kista endometriosis. Karena kista endometriosis ini adalah endometrium ya, luruhan darah haid yang biasanya kan tidak keluar ya, tidak keluar semua. Dia bisa nempel di tempat-tempat yang tidak biasanya Mbak. Kalau dia nempel di ovarium jadilah kista coklat, kista endometriosis. Kalau dia nempel di rahim jadilah adenomiosis. Dan dia bisa nempel juga di kandung kemih, umumnya nyeri buang air kecil, atau dia bisa nempel di rektum, di tempat buang air besar, jadi nyeri buang air besar. Dan ini bisa berbahaya ya. Dan dia bisa nempel juga di daerah-daerah sakrum ya, di daerah-daerah belakang sehingga tidak nyaman saat berhubungan. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu yang harus kita perhatikan. Dokter, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.